lagi di channel aku. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai apa itu STP, serta aku akan mencontohkan implementasinya langsung di Cisco. Sebelum aku masuk ke video dan penjelasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya teman-teman. Nah, penjelasan mengenai STP sendiri atau Spanning Tree Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatasi looping pada jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur atau disebut sebagai redundant link antar switch. Looping terjadi ketika paket, terutama broadcast, berputar terus-menerus di jaringan, sehingga menyebabkan traffic berlebihan atau biasa disebut sebagai broadcast storm, dan juga jaringan akan melambat serta bisa saja jaringan itu menjadi down ya teman-teman. Seperti di sini contohnya. Nanti juga aku akan contohin secara implementasinya mengenai apa looping ini. Nah, solusi dari looping itu sendiri yaitu kita akan menggunakan STP, yaitu Spanning Tree Protocol tadi, dengan konsep yang disebut sebagai blocking port. Nah, blocking port itu apa teman-teman? Blocking port itu tuh merupakan port yang sengaja dinonaktifkan sementara oleh STP sendiri agar tidak digunakan dalam proses pengiriman data. Nah, walaupun dinonaktifkan, jalur tersebut tuh akan tetap penting karena berfungsi sebagai backup ataupun jalur kedua. Jadi, apabila jalur utama mengalami gangguan nih seperti kabel terputus, maka STP ini tuh akan secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan tersebut. Nah, sekarang aku bakal contohin nih secara implementasinya langsung di Cisco. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal masuk ke bagian topologinya. Pada video kali ini aku bakal pakai 2 switch terlebih dahulu dan 2 PC ya, teman-teman. Untuk topologi yang pertama, kita pakai 2 switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic, tapi 2 ya. Lalu kita tambahkan end device yaitu PC. Aku bakal pakai 2 PC bagi masing-masing switch. Nah, setelah dipercepat, ada di sini bagian yang diblokir ataupun yang disebut sebagai blocking port. Secara default memang dari Cisco tersendiri itu akan ada port yang diblokir. Nah, sekarang kita coba berbagi pesan, tapi sebelum itu aku bakal isi IP terlebih dahulu di setiap PC. Nah, lalu sekarang aku bakal masuk ke bagian simulation nih. Ini tuh merupakan contoh jaringan yang sudah di STP. Nanti aku bakal contohin juga ke kalian ketika jaringannya tidak di STP nih. Kita coba berbagi pesan dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita lihat. Dari PC 0 itu akan mengirimkan pesan ke switch yang di sini, ke switch 1. Lalu dari switch 1 akan memilih jalur untuk mengirimkan pesan ke switch yang kedua dan akhirnya pesan dikirimkan ke PC 1. Lalu dari PC 1 itu akan kembali mengirimkan pesan ke switch kedua dan dikirimkan lagi ke switch kita dan dikirimkan lagi ke PC yang awalnya bertujuan untuk mengirim pesan ke PC 1. Kita tunggu sampai successful ya teman-teman. Nah, sudah successful ya teman-teman. Sekarang aku bakal coba contohin ke kalian tentang STP ini ketika dinonaktifkan. Jadi kalian akan melihat looping itu seperti apa. Aku klik. Enable, configure terminal, no spanning tree. VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena seperti yang udah aku jelaskan juga, VLAN 1 itu merupakan default yang sudah ada di switch-nya. Kita tuliskan no spanning tree VLAN 1. Nah, lalu terus lagi no IP domain lookup.
Kita lakukan konfigurasi yang sama di switch yang di sini. Nah, di sini tidak ada lagi yang berwarna orange ya teman-teman, sudah hijau di kedua portnya. Nah, sekarang aku bakal coba lagi berbagi pesan di simulation. Aku delete terlebih dahulu ya. Kita coba lagi berbagi pesan. Nah, kita lihat nih dari PC 0 ketika berbagi pesan ke switch, dari PC 1 pun juga akan mengirimkan pesan. Jadi nanti akan ada tumpukan pesannya itu. Kan pesan itu di broadcast dari switch ya teman-teman. Jadi switchnya itu akan terus-terusan membroadcast. Sehingga pesan dari PC 0 ke PC 1 itu tidak tersampaikan karena terus-terusan di broadcast di sini, di switch. Jadi tidak akan ada ujungnya karena melewati dua jaringan gitu, dua fast Ethernet. Jadi terus-terusan melakukan looping di sini nih karena tidak ada STP. Ini akan terus-terusan seperti ini, gak akan ada ke PC 1 atau ke PC 0 sih pesannya tuh. Jadi terus-terusan di switch. Kita coba lihat di real time-nya. Nah, tetap valid ya teman-teman karena tidak ada STP. Sekarang aku coba kalau semisalnya masukin STP lagi. Kita klik spanning tree VLAN 1. Nah, udah. Lakukan juga di switch yang di sini. Spanning tree VLAN 1. Mohon maaf. VLAN 1. Di sini orange. Kita percepat ya. Nah, di sini juga hasilnya seperti tadi ya, secara defaultnya. Dan di sini juga menjadi port yang dinonaktifkan lagi atau disebut blocking port. Nah, itu sedikit penjelasan dulu mengenai apa itu looping dan juga blocking port. Sekarang aku bakal masuk ke penjelasan yang lebih luas lagi mengenai apa itu STP. Nah, di sini ada cara kerja STP. Cara kerja STP itu diawali dengan pemilihan root bridge, yaitu switch yang menjadi pusat acuan dalam sebuah jaringan. Contohnya nih, semisalnya kalian memiliki 3 perusahaan, pasti akan ada satu perusahaan yang menjadi perusahaan utama. Sama dengan switch juga, ketika kalian mempunyai 3 switch, akan ada satu switch yang menjadi root bridge ataupun pusat acuannya. Penentuan root bridge sendiri itu tuh dilakukan berdasarkan nilai ID, yaitu BID, yang terdiri dari priority dan juga MAC address. Kalau priority kita itu melihat dari nilai defaultnya si switch tersebut, yaitu 32768, berbeda dengan MAC address merupakan alamat fisik unik dari setiap switch. Nah, switch dengan nilai bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Jadi, untuk menentukan root bridge itu tuh kita akan menggunakan priority dan MAC address. Nah, hasilnya itu akan menjadi bridge ID. Oke, setelah root bridge ditentukan, STP itu akan melanjutkan proses dengan menentukan jenis port pada setiap switch, yaitu root port, designated port, dan juga blocking port. Nah, root port itu tuh merupakan port dengan jalur terbaik menuju root bridge. Jadi kalau tadi kita itu menentukan switch mana yang utama, sekarang kita menentukan jalur mana yang paling terbaik untuk mengirimkan data ataupun pesan ke switch utama tersebut. Terus di sini ada designated port, merupakan port yang bertugas untuk meneruskan data pada setiap segmen jaringan. Nah, di sini ada blocking port. Blocking port itu tuh merupakan port yang diblokir untuk mencegah terjadinya looping yang seperti aku contohkan tadi. Terus di sini ada penjelasan mengenai cost pada STP itu sendiri. Nah, cost adalah nilai untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge ataupun nilai terbaik menuju si switch utama nih.
Jadi, setiap jalur ini tuh akan mempunyai nilai cost-nya masing-masing. Semakin kecil cost itu tuh akan semakin dipilih, tetapi semakin besar cost akan menjadi cadangan atau bisa jadi di blok. Nah, di sini ada yang orange, ini tuh tandanya merupakan cost yang lebih besar dibandingkan cost yang di bawah karena diblokir. Terus nilai cost itu tuh berdasarkan kecepatan. Kalau dalam jaringan itu tuh ada 10 Mbps, 100, 1 GB, bahkan 10 GB. Kan kalau di jaringan kita, semakin besar MB atau giganya, itu tuh semakin kencang ya. Beda lagi kalau di STP ini, semakin besar maka akan semakin lambat. Jadi, di sini 10 Mbps itu tuh merupakan cost 100. Nah, di sini ada 100 Mbps itu tuh merupakan cost 19 dan 1 GB tuh harusnya cost 4. Nah, sekarang aku bakal contohin implementasinya cara kita menentukan root bridge di topologinya di Cisco ya, teman-teman. Nah, sekarang aku udah ada topologinya ya, teman-teman. Pada topologi kali ini aku akan mencari root bridge, root port, designated, dan blocking port. Tapi sebelum kita masuk ke pencarian tersebut, secara default kan memang di Cisco itu tuh STP itu akan nyala tersendiri. Tapi untuk kalian mengerti, aku akan jelasin nih cara kita nentuin root bridge, root port, dan designated serta blocking port. Tetapi untuk mempermudah, kita akan mematikan dulu yang ini nih, show link light. Ini tuh yang akan memperlihatkan ke teman-teman semisalnya dari switch 1 ke switch 2 portnya hijau nih berhasil, ataupun ada yang orange yang diblok, ataupun bahkan merah itu tuh off. Nah, di sini tuh aku bakal matiin dulu biar kita tuh bisa sama-sama tahu nih untuk menentukan root bridge, root port, dan juga designated serta blocking port. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel yang automatic. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Pertama-tama aku akan menentukan root bridge-nya terlebih dahulu menggunakan nilai bridge ID-nya. Aku akan pakai MAC address. Jadi kalian bisa klik switch-nya ke CLI, lalu enable. Configure terminal. Show interface VLAN. VLAN 1. Karena default ya, teman-teman. Mohon maaf. Do show interface VLAN 1. Nah, di sini ada ya, teman-teman, address is 00E0 8F92. Kita untuk menentukan root bridge-nya itu tuh akan meng-highlight yang ini nih, yang E0. Karena ini angka heksadesimal, kita itu harus menentukan E ini tuh berapa. Kan kalau A itu 10, B 11, C 13, E 14 berarti ya. Maaf, kita copy dulu nih. Nah, lakukan hal yang sama di setiap switch ya, teman-teman. Nah, di sini udah terkumpul ya, teman-teman, heksadesimal dari masing-masing switch-nya. Di switch 1 ada 14, di sini 13, dan di sini 60. Yang akan menjadi root bridge itu tuh 60 karena di sini 0060, di sini sedangkan 14 0, di sini 13 0. Nah, sudah ketahuan ya, teman-teman, root bridge-nya itu kemungkinan besar di switch kedua. Sedangkan root port ataupun jalur terbaik menuju root bridge itu tuh ada di sini nih. Ini merupakan jalur yang terbaik menuju switch utama. Tidak mungkin kan kalau misalnya switch 1 ini tuh ingin berbagi pesan ke switch 2 dengan cara mengirim dulu ke switch 3 lalu ke switch 2. Pasti langsung ke sini saja ya, teman-teman, karena ini jalur terbaiknya. Sedangkan designated port itu tuh merupakan fast ethernet tercepat menuju root bridge. Di sini kita bisa lihat fast ethernet tercepatnya fast ethernet 0/1 dan fast ethernet 0/2 dari switch 1 dan switch 3. Sekarang kita tentukan blocking portnya ataupun untuk menentukan blocking port itu tuh kita
melihat dari nilai heksadesimal terbesar. Kalau ini 14 dan di sini 13, kemungkinan besar blocking portnya itu ada di switch 1, di fast Ethernet 0/2. Nah, sekarang aku bakal coba lihat di bagian option dan preference. Nih, kita coba buktikan ya teman-teman. Nah, benar ya teman-teman, di sini port yang diblokir itu tuh merupakan di bagian switch pertama, karena di sini heksadesimalnya 14. Di sini masih aman karena heksadesimal pada switch ketiga itu tuh 13, yang masih cukup di tengah-tengah. Ini merupakan heksadesimal terkecil karena hanya angka saja, tidak ada hurufnya gitu, tidak ada huruf di bagian sini. Ini jalur terbaik menuju root bridge dan ini fast Ethernet terbaik menuju root bridge. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang aku bakal masuk ke penjelasan tentang PV-STP atau Per VLAN Spanning Tree Protocol. Nah, PV-STP ini tuh adalah versi STP dari Cisco yang membuat setiap VLAN itu mempunyai spanning tree-nya sendiri. Fungsi utamanya tuh agar setiap VLAN mempunyai jalur terbaik yang berbeda-beda. Juga membuat jaringan lebih efisien dan tidak menumpuk di satu jalur. Contoh sederhananya itu kayak VLAN 10 itu tuh lewat jalur A, sedangkan VLAN 20 itu tuh lewat jalur B. Jadi trafik itu akan terbagi secara merata, tidak semua akan melewati jalur yang sama. Jadi udah ke situ-situ aja. Perbedaan dengan STP biasa itu yaitu STP itu menggunakan satu jalur untuk semua VLAN ya teman-teman. Sedangkan VV-STP itu tuh setiap VLAN mempunyai jalurnya tersendiri. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke implementasinya di Cisco. Nah, sekarang aku bakal langsung masuk ke konfigurasi PV-STP-nya ya teman-teman. Di sini aku udah nyiapin 3 switch dan masing-masing switch itu tuh ada PC-nya ya teman-teman. Aku bakal konfigurasi di switch 1. Nah, udah klik enable, configure terminal, masukkan VLAN terlebih dahulu. VLAN 10. Name VLAN 10 dan juga VLAN 20. Mohon maaf, VLAN 20. Namanya VLAN 20. Setelah itu kita masuk ke bagian switch port mode terang terlebih dahulu. Interface range fast Ethernet 0/1 hingga 2 yang mengarah ke switch 0 dan ke switch 2. Interface lalu switch port mode terang. Nah, sudah, lalu enable, configure terminal. Mohon maaf, configure terminal. Salah ya teman-teman. Mohon maaf, kita langsung masuk lagi ke interface fast Ethernet 0/3. Kenapa /3? Sekarang kita ngekonfigurasi dari switch ke PC-nya. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Nah, sekarang aku bakal masuk ke bagian PV-STP-nya. Kita masukkan perintah spanning tree mode PV-STP. Nah, kalau sudah memasukkan perintah spanning tree mode PV-ST, sekarang kita masuk ke bagian spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita masuk ke bagian interface lagi untuk menentukan cost interface fast Ethernet 0/1. Spanning tree, costnya 15.
Oke, accept. Lalu sekarang kita lihat do show spanning tree. Nah, di sini sudah ya, ada keterangannya ya teman-teman. Oke, sekarang aku bakal langsung lanjut ke penjelasan yang terakhir ya teman-teman setelah PVSTP ini. Nah, ini dia sekarang masuk ke penjelasan tentang status-status port pada STP. Itu ada learning, listening, forwarding, blocking, dan disable. Learning sendiri itu tuh merupakan switch yang memulai mempelajari MAC address dan membangun MAC address pada table. Listening sendiri merupakan switch yang menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Terus forwarding adalah port yang aktif sepenuhnya, sudah bisa meneruskan data. Berbeda dengan blocking, blocking itu merupakan port yang tidak bisa mengirim data dan digunakan untuk mencegah terjadinya looping dalam sebuah jaringan. Terakhir ada disable adalah port dalam kondisi mati ataupun non-aktif. Di sini juga ada penjelasan mengenai port pass atau fitur dari STP sendiri, yaitu untuk membuat sebuah port langsung masuk ke mode forwarding tanpa lewat proses listening dan learning. Tetapi pada catatan pentingnya, hal ini tuh hanya bisa digunakan untuk port ke end device seperti PC dan lain-lain. Jangan kalian coba-coba untuk menggunakan ini kepada switch lain karena bisa menyebabkan looping. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Aku harap teman-teman bisa mengerti apa yang aku jelaskan. Selamat berjumpa di video selanjutnya.